Salam brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara dan masih menjaga kita hingga saat ini. Jikalau kita masih bernapas hingga saat ini, semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya ini karena anugerah dari Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga detik ini. Jikalau kita berpegang kepada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam berbagai dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi kalau kita berpegang kepada Isa dan Maria, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dipelihara, akan dijaga oleh kuasa Bapa Yeshua Amasya Elohim. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi nama Bapa Yeshua Amasya Elohim, kita semua harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita, baik susah maupun senang. Kita harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana Mikael melihat bahwa malaikat-malaikat yang ada di tubuh manusia akan keluar dari tubuh manusia, akan ada pemberontakan baik di pihak malaikat maupun di pihak manusia. Oleh karena masih ada waktu saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman, berdoa dan berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang, dan merendahkanlah dirimu di hadapan Bapa Yeshua Amasya Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melepaskan segala pengampunan baik di dalam dirimu dan kepada orang lain, sehingga iblis atau Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu, karena engkau berpegang kepada kebenaran firman melalui Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika Lucifer atau iblis tidak bisa untuk menguasai dirimu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, teman-teman, waktu-waktu di titik ini sangatlah jahat. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu, maka engkau akan jatuh di dalam dosa hawa nafsu dunia ini. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, Ibu, sadar maupun tidak sadar, bahwa waktu-waktu saat ini, di titik ini, hari-hari semakin lama semakin cepat. Itu artinya akan ada perpisahan antara kerajaan 66 dan kerajaan 77, artinya
angkatan 77 dan angkatan 66. Oleh karena itu, masih ada sisa waktu, Bapak Ibu teman-teman. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala keangkuhan-keangkuhan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Bapa Yeshua Masih Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau dipelihara, dijaga oleh kasih karunia dari Bapa Yeshua Masih Elohim. Karena hari-hari semakin cepat. Oleh karena itu, iblis juga bekerja 3 kali lipat untuk menjatuhkan iman-iman dari Bapak Ibu teman-teman. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga dalam segala keadaan. Dan firman Tuhan kalau di tangan Mikael, kalau Mikael baca tanpa menggunakan AP, pakai mata rohani melihat di firman itu, dia seperti berkilau-kilauan. Itu seperti emas murni. Kalau di tangan Bapak Ibu teman-teman itu jadi apa? Firman di tangan Bapak Ibu jadi apa kalau baca? Kenapa firman itu bisa hilang dari pikiran manusia? Jika Bapak Ibu berfokus pada hal-hal duniawi, hal-hal nafsu, hawa nafsu dunia ini, walaupun Bapak Ibu teman-teman sudah berpuasa berkali-kali lipat, tetapi kalau engkau menaruh harapanmu, yaitu contohnya, berapa jam engkau tidak baca firman, tetapi engkau memutar lagu-lagu duniawi, menonton hawa nafsu atau hal-hal duniawi, kuasa firman yang ada dalam dirimu akan dia sendirinya akan terkikis, artinya akan diambil oleh Lucifer. Jikalau Bapak Ibu teman-teman tidak berjaga-jaga di dalam segala keadaanmu. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kuasa firman yang ada dalam dirimu, terutama malaikat yang ada dalam tubuhmu, dia keluar karena engkau tidak berpegang kepada firman dan engkau tidak percaya lagi dengan pesan-pesan surga yang disampaikan oleh Nabi Enoch, Nabi Elia, angkatan 77 malaikat-malaikat Bapa Yahweh, dan semua anak Tuhan yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Karena engkau tidak jaga-jaga dalam segala keadaanmu. Ingat, waktu ini sangat cepat. Waktu, yaitu pintu pertobatan di alam roh sudah tertutup. Tapi waktu dunia ini masih terbuka bagi mereka yang mau bertobat. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jagalah, bacalah firman, berpuasa, sehingga engkau mendapat kuasa dengan cahaya kemuliaan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus akan terpancar dalam hatimu, akan dijaga oleh kuasa firman dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mau mengasihi orang secara pribadi, datang kepadanya dan bertanya kepadanya, baik itu tentang mimpimu dengan penglihatanmu. Alangkah baiknya engkau datang kepada Tuhan dan bertanya langsung kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu teman-teman hanya menanya kepada malaikat-malaikatnya saja, kepada saksinya. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu teman-teman membangun hubungan inti langsung dengan Tuhan. Dan Bapa Yahweh bertanya tentang mimpi dan penglihatanmu, sehingga engkau akan dipakai juga untuk menjadi saksi. Jangan setiap kesaksian tentang penglihatan dan mimpi, Bapak Ibu teman-teman, menyembunyikannya, jangan. Tetapi kesaksian firman, baik itu mimpi dan penglihatan, tentang nubuat-nubuat,
harus disampaikan kepada dunia ini. Jika manusia-manusia yang roh-rohnya mereka ditawan, mereka bisa bertobat. Yaitu kalau Bapak Ibu teman-teman melihat keluargamu rohnya ditawan, dan di rumah tanggamu berantakan, alangkah baiknya Bapak Ibu teman-teman berdoa minta kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengajar keluargamu atau mengajar dirimu, mendidik supaya engkau bukan lagi bayi-bayi rohani, tetapi orang dewasa yang sudah kuat iman, sehingga engkau bisa menguatkan orang lain. Kalau imanmu belum bertumbuh dan berbuah, bagaimana mungkin engkau dapat tetap menguatkan orang lain? Kalau engkau imanmu tidak bertumbuh, tidak berbuah, dalam arti kalau tidak berpuas, tidak berjaga-jaga, matikanlah segala keinginan-keinginan duniawi dan mengikutilah keinginan surgawi. Bapak Ibu teman-teman, di dalam tubuh manusia ada ruang-ruang, setiap ruang-ruangan di dalam tubuh manusia. Tetapi ada ruangan khusus untuk di tubuh manusia. Ruangan khusus ini Bapak Ibu tidak bisa isi dengan makanan dan aktivitas, tidak bisa isi dengan makanan jasmani. Ruangan yang kudus itu namanya ruangan Maha Kudus, ada di dalam tubuh manusia. Ruangan Maha Kudus itu yang membangun iman manusia, apakah dia mau dewasa atau tidak, dengan cara dia baca firman, berpuasa, hingga dapat puasa dengan iman, dia bisa bertumbuh dan berbuah, dan melepaskan segala pengampunan baik di dalam dirimu dan juga kepada orang lain, sehingga kuasa iblis tidak bisa untuk menghancurkan dirimu karena engkau berpegang kepada firman Tuhan. Ya, memang Tuhan Yesus Kristus disalibkan di dalam dunia ini, di tanah Papua, di Israel, bukan untuk menyelamatkan orang Kristen, bukan untuk menyelamatkan orang Kristen, tetapi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada dalam dunia ini. Jika engkau percaya kepada Isa dan Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan sepenuh hatimu dan melepaskan segala pengampunan dan segala kehampuan baik di dalam dirimu dan orang lain, maka Tuhan Yesus Kristus akan memakai dirimu. Sekarang di saudara-saudara kita dari kaum Ismail dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai orang Kristen terbuang karena keangkuhan kesombongan hidupmu. Tetapi alangkah baiknya engkau buangkan segala keangkuhan kesombongan hidupmu dan merendahkanlah diri, dan biarlah dirimu diproses, dididik oleh Tuhan, sehingga didayakan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu teman-teman, di dalam tubuh manusia ruang Maha Kudus itu harus diisi dengan firman Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Sehingga ruang Maha Kudus itu, walaupun Bapak Ibu berpuasa dan ruang Maha Kudus Bapak Ibu isi dengan kebenaran firman, melalui Tuhan Yesus Kristus Maria yang berharap kepadanya, kuasa firman yang diisi dalam ruang Maha Kudus itu akan menguatkan imanmu. Jadi, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, berdoa dan berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Berdoa dan berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu. Buanglah segala keangkuhan-keangkuhan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, jalan kebenaran. Sebab Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, atau Isa anak Maryam,
bukan membawa tentang agama, tetapi membawa tentang pertobatan. Dan imanmu percaya kepada Isa dan Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan asalkan engkau berpegang kepada kebenaran firman-Nya dengan tidak bimbang dan ragu. Karena para malaikat-malaikat surga yang masuk di tubuh-tubuh manusia, di mana juga di kaum muslim, yaitu mereka yang percaya kepada Isa kepada Tuhan Yesus Kristus, para malaikat-malaikat surga ada di tubuh-tubuh umat manusia yang merendahkan diri, bertobat dan berbalik kepada Isa dan Maryam, sehingga malaikat-malaikat surga ada di tubuh-tubuh mereka. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan saat ini, engkau yang sudah dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan, merendahkanlah dirimu dan berbaliklah kepada jalan kebenaran. Kenapa Mikael bilang berbalik? Sebelum hal itu terjadi di dalam dirimu, engkau harus berjaga-jaga, karena Mikael melihat bahwa malaikat-malaikat Tuhan yang ada di tubuh manusia dengan manusia, mereka akan dijauh dari jalan kebenaran firman. Oleh karena itu, berjaga-jagalah dalam segala keadaanmu, baik susah maupun senang. Oleh karena ini, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala keangkuhan-keangkuhan yang ada dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani, dan berbaliklah kepada jalan yang lurus dan kebenaran Isa Maryam, sehingga engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Dan juga iblis memakai umat manusia di kaum Kristen, mereka sudah merubah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu teman-teman sadar maupun tidak sadar bahwa firman yang kita baca ini akan ada perubahan, adalah Alkitab baru. Kalau secara umum nanti ada Alkitab Tabo. Alkitab Tabo itu di mana semua agama akan dihapuskan, dan semua umat manusia yang baik sudah terima tanda, yang belum terima tanda, yang tertinggal di kerajaan 66, mereka akan dimintakan oleh Lucifer, dimintakan oleh iblis untuk menyembah binatang dan patungnya. Yaitu di mana kalau si Carlo yang di Italia Roma, kalau Acutis dia bangkit, dia akan menjadi antikris, dia akan memerintah dunia ini, yang diberi oleh orang-orang Katolik untuk membagikan dia. Selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, bacalah firman. Sebelum firman yang ini, yang sekarang ini, atau firman yang lama itu, sebelum dirubah jadi firman yang baru. Karena firman yang saat ini, perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengadu kuasa. Sebelum Lucifer mengubah firman itu menurut yang kehendaknya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih juga Bapak Ibu teman-teman yang sudah memberkati para saksi Bapak Yahweh, yaitu bintang-bintang Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Bapak Yahweh, angkatan 777. Mereka ya, orang-orang yang memerlukan pertolongan Bapak Ibu teman-teman, melakukan dengan ikhlas, maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menguatkanmu, akan memberkati engkau, baik dirimu dan keluargamu. Dan satu lagi yang Mikael disampaikan kepada Bapak Yahweh, disampaikan oleh Bapak Yahweh kepada Mikael, yaitu di mana Al-Kasih saat ini sudah 99% manusia tidak taat kepada kebenaran firman, yaitu 10 firman dan 2 hukum terbesar. Jadi Al-Kasih saat ini sudah hilang jauh sekali. Sebelum pintu anugerah dunia ini tertutup, pintu pertobatan, kalau engkau mau bertobat, bertobatlah saat ini sebelum kau tertinggal di kerajaan 66.
engkau akan disiksa, akan dipaksa untuk menerima tanda 66. Oleh karena itu, selagi masih waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala keegoisan di dalam hidupmu. Bapak harus bertobat, mama bertobat, anak-anak bertobat, semua umat manusia bertobat. Karena saat ini para malaikat surga, kami menghukum dunia ini dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam dan juga bencana-bencana iman. Selagi masih ada waktu, berdoa pertama pribadimu, keluargamu, daerahmu, negaramu. Bangunlah mesbah doa atau doa berantai, sehingga jikalau kami para malaikat, para saksi, melihat di suatu daerah atau suatu negara atau suatu keluarga ada bendera warna putih, maka daerah itu akan aman dan damai, dilindungi, dijaga. Tetapi kalau bendera warna merah, itu bendera engkau berjaga-jaga. Sebab engkau tidak tahu nanti bencana alam tiba-tiba terjadi, tapi tidak membawa kematian. Itu sebuah teguran. Itu bendera warna merah. Kalau bendera warna hitam, di mana satu daerah itu atau negara atau keluarga akan kehilangan nyawanya, kehilangan negaranya, kehilangan hartanya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau salah mempergunakan waktu-waktu ini, tetapi gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, membangun imanmu yang masih anak-anak menjadi dewasa, sehingga engkau bercahaya berkilau-kilauan di hadapan Bapa Yesus Kristus, sehingga engkau mampu melewati ujian dan cobaan, karena engkau mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jagalah seluruh hidupmu dengan segala kewaspadaanmu, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Janganlah manusia memuji manusia, janganlah manusia memuji malaikat, tetapi manusia-manusia dan segala ciptaan bagi si bumi dan surga harus tunduk patuh dan menyembah kepada Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Jadi kalau roh muslim berdoa di masjid atau dimanapun, para malaikat surga itu selalu ada di bersama mereka, karena kami melihat hati umat manusia di mana mereka yang sungguh-sungguh berdoa dan berbalik berharap kepada Isra kembar Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para malaikatnya akan melindungi dan menjaga mereka, karena kaum muslim dan kaum Kristen bapak mereka satu, yaitu Ibrahim atau Abraham. Cuma bedanya ibu dari kaum muslim yaitu Agar dari kaum muslim yang melahirkan Ismail. Tetapi dari kaum Kristen yaitu dari Israel adalah Ishak dan mama dari Ishak ialah Agar. Dalam Yesus, iblis yang menguasai Mikael, mama dari Ishak yaitu Sarai. Selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya.
Buangkanlah segala kehangkuan-kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani, dan berbaliklah kepada jalan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi, tidak ada perbedaan antara agama ini dan agama lain, karena semua di hadapan Bapa Yahweh, semua di hadapan para malaikat, semuanya itu sama diciptakan oleh Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya lah kita memuji dan meninggikan namanya. Ingat, jangan engkau kumpul harta dunia, jangan engkau bangga kedudukan dan jabatan dalam dunia ini. Dunia ini terbuat dari api, pada akhirnya akan hangus, dan dunia inilah adalah neraka yang sesungguhnya. Kita cari firman, yaitu kerajaan yang kekal dan abadi melalui Isa anak Maryam. Di dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jikalau engkau mencari surga, maka engkau akan memperoleh hidup kekal, engkau akan menjadi saksi-saksinya bagi dalam dunia ini, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam kerajaan surga akan juga turunkan di bumi yang diperbarui. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, berjaga-jagalah di dalam segala keadaanmu. Amin. Sebagai penutup, Mikael akan memuji, yaitu lagu puji-pujian tentang lagu firman-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku. Terima kasih bro and sister yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.